to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti suatu pemakaman daripada saudara saya, dimakamkan di pemakaman umum Jeruk Purut. Aduh, jangan bawa rokok dong. Boleh dulu. Boleh. Sehat. Itu pas banget. Cepetan sini. Ya, inilah pemakaman Jeruk Purut di Kebayoran Baru. Begitu luasnya, ada Jeruk Purut bagian atas, ini bagian atas, dan ada yang bagian bawah. Artinya dia di bawah, di sebelah dan di bawah. Ini uak-uak semua. Karena saya bukan keluarga. Itu juga cita. Mohon dimaafkan Ya, enggak. kesalahan papa. Saya diundang ya kawin. kita nggak diundang. Kawin nggak diundang tuh. Bang ingatnya cuma untuk Kemal. Memang boy. Oke boy. Mohon dimaafkan. Sekarang di mana umatku di Riau? Ya, Di Riau. Bukan yang di Riau Kemal. Kemal. Kantorku di Ragunan sini, Satelit Berry. Kemal tuh adik. Adik. Ya, Udah punya anak. Belum. udah masukin belum? Masih dulu. 100. Tanggung kilo buang. Aku yang sama ini. Jadi dia lagi Berapa? bodor. Itu kasihan banget bodor. Ciblek aku sekarang tinggi. Itu sini. Kita yang Kemal, dia kerjaan. Coba kita di foto dong, sekarang ada aku. Tadi kan nggak ada aku. Parah ya. Yang lagi ngitung uang nggak boleh difoto lah. Lagi ngitung uang nggak difoto. Itu caranya. Pemakaman yang sederhana oleh karena anaknya ada yang di Kalimantan, jadi tidak kumpul semua. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tadi pagi secara kebetulan BTT itu datang ke rumah Jati Padang jam 8 dan kami membicarakan beliau. Dan pada satu asumsi kami beliau dalam keadaan memang sudah sakit. Kemudian kira-kira terapi apa ini? Termasuk membicarakan ruqyah, gitu ya. Dan kemudian tidak terbetik di hati kami bahwa ternyata sependek itu yang tersisa pada kita. Jadi terjadi pada siapa saja kita, gitu ya. Bahwa Al-Quran sudah mengingatkan pada kita, gitu ya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti merasakan kematian. Persoalannya tinggal giliran. Jadi karena itu kemudian tadi saya baru berbincang-bincang dengan BTT. Bagaimana agar kita ini menjadi orang yang siap menghadapi setiap giliran ini. Dan pasti ada shocknya, karena sebagai manusia nggak ada satupun kita yang tidak bersedih kalau kehilangan orang yang dekat dengan kita. Itu nggak ada, gitu ya. Kenapa? Karena kita punya rasa memiliki dengan orang-orang tersebut, gitu ya. Kita melepaskan kenangan, nostalgia, kebaikan beliau dan sebagainya. Tapi di dalam Islam ada caranya kita agar kita bisa tetap menghormati beliau dan kemudian perjalanan beliau ini jadi perjalanan yang baik, gitu ya, dimudahkan Allah, diampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Ya, dilipat gandakan amal-amal kebaikannya yang kita Amin. tidak tahu. Amin. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan kemudian ya sisanya adalah keluarga yang ditinggalkan. Kalau bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang berdampak kepada amal jariah pada beliau. Itulah yang bisa kita lakukan, karena toh juga kita akan menyusul juga suatu ketika kelak. Jadi untuk itu saya menyampaikan 3 hal ini kepada. Yang pertama adalah, gitu ya, karena setiap manusia itu ketika wafat, maka kata Nabi terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama, setiap itu dilamalkan oleh orang lain, maka itu adalah kebaikan buat dia. Nah yang terakhir ini adalah anak yang saleh yang mendoakan. Jadi saya kira buat Kemal, buat Omar, gitu ya, ini jangan lupa mendoakan beliau, gitu ya. Dan nanti ajarkan juga kepada anak-anak kita agar mendoakan ya leluhur-leluhur kita ini, ya, semoga kita dipertemukan Allah kembali di surga, gitu ya, dan bersama-sama dalam keadaan yang bergembira, gitu ya. Jadi itu yang perlu diketahui, gitu ya, lakukan. Kemudian yang kedua, ada kebaikan yang juga akan mendatangkan kebaikan bagi beliau. Sambungkan silaturahmi orang-orang yang pernah beliau kenal, dan itu pasti keluarga kita, ya, keluarga besar, sahabat-sahabat beliau. Nah, itu jangan lupa kita mendatangi, ya, sekedar untuk menyapa, karena ketika kita menyapa sahabat-sahabat beliau ini, itu sebenarnya sama membawa semangat beliau dan itu beliau terhibur. Nah, itu ada di dalam hadits Nabi juga bahwa menyambungkan silaturahmi, mendatangi orang-orang yang pernah dikenal itu bagian dari mendapatkan kebaikan. Beliau mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, memang baiknya kita, semua kita ini, ya, itu tidak pandang siapapun kita, baiknya kita memang harus punya persiapan-persiapan untuk amal jariah ini, karena hidup itu terbatas, perjalanan yang akan kita lewati panjang sekali. Maka siap-siaplah dengan amal jariah terbaik. Apakah kita menjadi orang yang mengajarkan Quran, maka kita menyebarkan Quran, apakah kita kemudian mendirikan masjid dan sebagainya, gitu ya, yang dia berdampak jangka panjang. Saya katakan jangka panjang itu karena jarang kita berpikir amal-amal itu ternyata ada putusnya, ada yang kemudian dia hanya sebentar saja. Nah itu ya saya kira. Nah kemudian yang terakhir, tentu saja beliau ini ketika masa hidupnya ada kekurangannya, kelebihannya, barangkali ada tingkah laku, sikap dan sebagainya yang itu mendatangkan rasa mungkin luka di hati atau tidak nyaman, atau kemudian kita menjadi saling menjelekkan. Mari kita tutup cerita itu. Tidak ada lagi cerita yang buruk, dan kita anggap ini adalah, ya, pelajaran yang sudah ada di masa lampau. Dan dengan demikian maka mudah-mudahan tidak ada lagi keburukan beliau. Kalau seandainya itu pun ada dahulu, itu yang kemudian terungkap, yang ada adalah kebaikan, gitu ya. Nah itulah Islam, ya, yang mengajarkan kita, gitu ya. Ketika orang sudah berpulang, maka kita hanya bisa mengenang kebaikannya,
keburukannya, kita semua punya keburukan. Allah Maha tahu. Dan kita berdoa, mudah-mudahan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu. Dan terakhir mungkin kalau ada kewajiban atau apapun terkait dengan hutang piutang atau janji-janji yang di dunia itu adalah memang secara hukum harus dipenuhi, maka itu kami mewakili keluarga besar mohon kiranya kalau ada pihak-pihak yang mengklaim itu mungkin bisa menghubungi agar kiranya bisa ditunaikan dan lepaslah kewajiban-kewajiban secara duniawi, dan mudah-mudahan beliau pun tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hal tersebut nanti di akhirat insyaallah. Baik, yang terakhir kita berdoa ya, walaupun kita sudah berkali-kali pasti mendoakan, tapi doa itu tidak ada kata putusnya. Jadi kita doa, dan sebelum berdoa mari kita tundukkan hati kita, karena doa itu bukan hanya dari lisan tapi esensinya datang dari hati kita. Dan karena itu mari kita kondisikan hati kita dengan membaca suratul Fatihah. Di samping ayat ini, surah ini bisa menjadi wasilah doa kita, tapi juga bisa membersihkan hati kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Demikianlah acara pemakaman dari saudara kami, dan sekarang kita menuju pulang, menuju ke sebelah daripada Jeruk Purut itu ada restoran pagi sore. Jadi para pelayat diarahkan ke sini untuk makan bersama. Terima kasih sudah mengikuti hari kegiatan saya pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, suka mancing kalau nggak salah ya. Iya, suka mancing ya. Bagian ikan. Ya, sesudah menyelesaikan pemakaman daripada saudara kita, maka kita pun semuanya lapar dan kita cari makan di sini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat videonya.